Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya, Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Reddy juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Reddy Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Reddy mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak pelaku lain akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka, dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH Pidana. Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk tegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terkait AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada bagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos
pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah itu melakukan pembakaran bendera itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah itu masih kita lakukan pendalamannya gitu ya. Yang 5 penangkapan gimana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Malininggar yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Barat. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Ya. Barang bukti mungkin apa nih? Barang buktinya ada sajam yang kita sita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam dan saat ini kita melakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Di Ditreskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Rima. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya di Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu, penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga telah mengatakan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan
dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk penegakan tegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kelimanya sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah mereka juga melakukan pembakaran bendera itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pendalaman lanjut ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Maliningrat yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai perkara tersebut selesai. Apakah tidak tersangka itu juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada tajam yang kita sita. Ya. Juga positif harta kita atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita melakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Ruansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan 1 orang tersangka
yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Grup Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa coba? Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk penekanan tegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terkait AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kelimanya sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa sajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah itu berapa kebakaran berjalan itu yang 5 orang tersangka itu? Nah, kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pendalamannya lanjut ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Mangindar yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai tersebut selesai. Apakah tidak tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Nah, barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada sajam yang kita cita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita lakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grup Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grup Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini kami sudah terhubung langsung. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grup Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grup Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini
pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh oknum Ormas Grup Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Grup Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka, dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa coba? Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikenakan berkasnya kejahatan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk tegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau kriminal itu akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kelimanya sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa sajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Statusnya tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah tadi melakukan pembakaran bendera itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana sih? Nah, itu masih kita lakukan pengalamannya ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Maliningrat, yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai perkara tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga sudah melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Ya. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada sajam yang kita ya. Juga positif rasa kita atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita lakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grup Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Suredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grup Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Rima. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja
Di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa coba? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk penegakan tegaknya hukum di Kalimantan Tengah, Pak Jenderal? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terlihat AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dapat penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Tapi statusnya tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah nanti berapa kebakaran bergala itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap, yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana sih? Nah, itu masih kita lakukan pendalaman lanjut ya. Yang 5 penangkapannya di mana nih? 5 kita tangkap di wilayah Kota Malininggar yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai perkara tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga sudah melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Ya. Barang bukti kan apa nanti? Barang buktinya ada tajam yang dikasih kita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita lakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya, Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrim Polda Kalteng Kombes Pol Reddy juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Rima. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Reddy Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu, penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Reddy mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk penegakan tegaknya hukum di Kalimantan apa jelas? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada bagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dapat penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos
penjagaan milik perusahaan AKPL. Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah itu berapa kebakaran berjalan itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah itu masih kita lakukan pendalamannya lagi ya. Yang 5 penangkapan gimana nggak? 5 kita tangkap di wilayah Kota Manggingkat yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Barat. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai perkara tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos kami? Kita dalami lagi. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada sajam yang kita sita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam dan saat ini kita lakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Suredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Rima. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa coba? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan
dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkas kejahatan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk penegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti. Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terkait AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada bagaimana yang kemarin itu kita ekspos itu ada 27 tersangka yang dapat penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah semuanya sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah berapa pembakaran bendera itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pendalaman lagi ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Malingbing, yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai perkara tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga sudah melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Barang bukti mungkin apa nih? Barang buktinya ada tajam yang kita sita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita lakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrim Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan 1 orang tersangka
yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Grup Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa coba? Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejahatan dan kemudian untuk disidangkan dari pengadilan. Ini langkah tegas jadi untuk tegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti. Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau kriminal itu akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wah, ternyata apa berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspor, itu ada 27 tersangka yang dapat penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah itu berapa kebakaran segala itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah selaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pendalaman yang lanjut ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Waringin yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada tajam yang kita cita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita lakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grup Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Di Ditreskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Suredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grup Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya, baru saja di Krimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grup Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya
Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan publik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa coba? Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkas kejahatan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas tadi untuk tegaknya hukum di Kalimantan Tengah, Pak Dinda. Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau preman itu akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terkait AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dilakukan penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini semuanya sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa sajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Berarti statusnya tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah tadi melakukan pembakaran bendera itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku masa lainnya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pengalamannya lagi ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Mayengar yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai tersebut selesai. Apakah terlibat tersangka ini juga yang melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Ya. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada sajam yang kita cita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru dilakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita melakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Suredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda.
Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya, baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka, dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Tersangkanya apa? Tersangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk tegaknya hukum di Kalimantan berarti? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, tadi AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspor, itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Statusnya tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah nanti berapa kebakaran berjalan itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Terima kasih. Kemarin disebutkan pabriknya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pendalamannya. Ya. Yang 5 penangkapan di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Waringin, yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Barat. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos keamanan? Kita dalami lagi. Ya. Barang bukti mungkin apa lagi? Barang buktinya ada sajam yang kita sita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana?
Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam dan saat ini kita melakukan penahanan dan selanjutnya akan kita uji lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Di Ditreskrim Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Tersangkanya apa? Tersangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH Pidana. Tentang apa, Pak? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Dan ini langkah tegas jadi untuk tegaknya hukum di Kalimantan Tengah, berarti? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau premanisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terkait AKPL, Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos
pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Berarti statusnya tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah masih melakukan pembakaran segala itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Terima kasih. Kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah itu masih kita lakukan pendalamannya gitu ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Waringin yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Barat. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai tersebut selesai. Apakah keluarga tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos kami? Kita dalami lagi. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada sajam yang kita cita. Ya. Juga positif dapat kita bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam dan saat ini kita melakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Di Ditreskrim Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Rima. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu, penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh Oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa, Pak? Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan
dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan lokasi kejahatan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk tegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti. Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau preman itu akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terlihat AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada sebagaimana yang kemarin itu kita ekspor itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kelimanya sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan perusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Berarti statusnya tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah mereka juga melakukan pembakaran segala itu yang 5 orang tersangka itu? Nah, kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan, namun yang kita tangkap yang 5 terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku mastermind-nya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Dan kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pendalaman ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Waringin yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai perkara tersebut selesai. Apakah keluarga tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh Polsek? Kita dalami lagi. Ya. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada tajam yang kita sita. Ya. Juga positif narkoba kita atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru dilakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita melakukan penahanan dan selanjutnya akan kita tindak lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Di Ditreskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Suredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rima. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya, baru saja di Krimum Polda Kalteng, Kombes Pol Suredi Ruansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Suredi mengatakan bahwa sebelumnya Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan 1 orang tersangka
yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka, dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH pidana. Tentang apa coba? Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan dan kemudian untuk disidangkan di pengadilan. Ini langkah tegas berarti untuk tegaknya hukum di Kalimantan Tengah berarti? Ya, sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda, setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama tindakan-tindakan yang berbau kriminalisme akan dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pak, terkait AKPL Pak, berapa orang yang diamankan? Untuk AKPL ada bagaimana yang kemarin itu kita ekspos, itu ada 27 tersangka yang dalam penahanan, dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya, dan saat ini sudah kita lakukan penahanan dengan kasus membawa tajam dan melakukan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik perusahaan AKPL. Statusnya tersangka ya? Semuanya statusnya tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah mungkin melakukan pembakaran segala itu yang 5 orang tersangka itu? Kita lakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan. Namun yang kita tangkap yang 5 orang terakhir itu kita tangkap itu adalah pelaku masa lainnya, intelektual dadanya. Ya, terima kasih. Dan kemarin disebutkan sawitnya 16 ton. 16 ton itu akan dijual kemana? Nah, itu masih kita lakukan pendalamannya lanjut ya. Yang 5 penangkapannya di mana? 5 kita tangkap di wilayah Kota Waringin yang bersangkutan hendak melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah nanti akan ada tersangka lain juga? Tidak menutup kemungkinan akan tetap kita kembangkan sampai perkara tersebut selesai. Apakah kelima tersangka ini juga melakukan penyanderaan kemarin oleh pos kami? Kita dalami lagi. Ya. Barang bukti mungkin apa nanti? Barang buktinya ada sajam yang kita sita. Ya. Juga positif narkotika atau bagaimana? Kita belum melakukan pengujian karena baru kita lakukan penangkapan tadi malam, dan saat ini kita lakukan penahanan dan selanjutnya akan kita sedikit lanjut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live stream news update bersama saya Rima Anggi. Ketua Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan oleh Polda Kalteng. Penahanan tersebut buntut dari kasus ancaman kekerasan yang terjadi saat aksi penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau PT BAP yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Ditreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Suredi juga sudah membenarkan terkait penahanan dan status tersangka kepada Ketua DPD Grip Jaya berinisial R tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, Rekan Ahmad. Rekan Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Rima. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya. Baru saja di Krimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Irwansyah menyampaikan bahwa Ketua Grip Jaya DPD Kalteng telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu penetapan tersangka itu merupakan buntut dari penyegelan sebuah pabrik milik perusahaan besar swasta di wilayah Barito Selatan. Sebelumnya, kepolisian juga, pihak Polda Kalteng juga telah menegaskan bahwa akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang melawan hukum. Penangkapan ini merupakan bentuk dari tindakan tegas dari pihak kepolisian. Nuredi mengatakan bahwa sebelumnya
Ketua DPD Grip Jaya juga sudah sempat dipanggil dan juga sudah diperiksa. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah untuk menentukan kemungkinan penambahan tersangka, mengingat jika melihat dari video yang tersebar sebelumnya, penutupan pabrik tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Rima dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan rekan Ahmad Supriyadi. Selamat kembali bertugas. Terkait dengan kasus dengan ancaman kekerasan memasuki wilayah perusahaan yang dilakukan oleh oknum Ormas Grip Jaya, kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Grip Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya. Dan sangkaannya apa? Sangkaannya adalah pasal 335 dan pasal 167 KUH Pidana. Tentang apa coba? Tentang apa? Tentang ancaman kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain. Saat ini dilakukan penahanan atau bagaimana? Dan saat ini tersangka kita lakukan penahanan. Sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk kemudian nanti akan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokasi